Assalamualaikum teman-teman, balik lagi di YouTube channel Riri Yasir. Mantap. Sesuai judulnya, video kali ini akan menceritakan tentang alasan Kak Yasir kenapa tidak CAPD. Jadi kita tuh sering banget membaca komen-komen di setiap video-video yang sudah kita upload. Hampir di semua video selalu ada komen ini. Kak Yasir kenapa nggak beralih ke CAPD? Kenapa Kak Yasir ke CAPD aja? Ini banyak banget, hampir di semua video ada komen itu. Bahkan pas kemarin kita rutin live pun selalu aja ada yang tanya tentang kenapa Kak Yasir nggak CAPD. Makanya kita bikin aja lah sekalian videonya, biar karena kita nggak mungkin jawab semua satu-satu, jadi biar ketika ada yang bertanya kita tinggal bilang, oh kita udah pernah jawab di videonya, kalian nonton aja gitu. Tua. Jadi sebelum ke pembahasan kenapa aku nggak CAPD, aku mau sedikit dulu jelasin. Jadi saat seseorang divonis gagal ginjal kronis, itu ada 3 terapi untuk menggantinya. Yang pertama itu yang paling umum, itu cuci darah atau hemodialisa yang sekarang aku jalanin. Yang kedua itu CAPD atau cuci perut. Yang ketiga itu transplantasi ginjal atau cangkok ginjal. Nah, karena kita akan membahas kenapa Kak Yasir nggak pilih CAPD, sebelumnya kita akan sedikit membahas tentang apa sih itu CAPD. Mungkin banyak yang udah tahu, tapi pasti banyak juga yang belum tahu apa itu CAPD. Jadi CAPD itu adalah singkatan dari Continuous Ambulatory Peritoneal Dialysis atau Cuci perut. Ya, cuci perut, metode cuci darah yang dilakukan melalui perut dan lebih sering dikenal dengan istilah cuci perut. Jadi bedanya HD, cuci darah, sama CAPD itu, kalau cuci darah yang biasa Kak Yasir lakuin itu kan dilakukan 1 minggu 2 kali, ada juga yang 1 minggu 3 kali di rumah sakit dilakukannya 4-5 jam. Setiap hari itu 4-5 jam. Nah, kalau CAPD itu dia ganti cairannya bisa dilakukan di rumah atau di mana aja, jadi tanpa harus ke rumah sakit. Jadi dalam 24 jam itu dilakukannya tiap 6 jam sekali. Jadi dalam 1 hari 4 kali ganti cairan. Terus kenapa orang-orang sering banget banyak yang nanya, kenapa sih Kak Yasir nggak beralih ke CAPD aja Kak? Soalnya katanya CAPD lebih baik, Kak Yasir bisa makan lebih bebas, katanya bisa lebih sehat lagi, bisa lebih normal lagi gitu badannya. Kenapa? Iya sih, aku juga sering dengar katanya kalau CAPD itu kayak makannya lebih bebas, terus kayak buah-buahan juga boleh banyak, malah kebutuhan proteinnya kayak 2 kali dari orang normal gitu, harus jadi bebas lah gitu, lebih nyaman. Terus iya, kenapa bisa lebih bebas dibanding HD? Karena kan kalau HD kan dicucinya, dibuang racun-racunnya itu 1 minggu hanya 2-3 kali, sedangkan kalau CAPD setiap per 6 jam sekali loh dibuang, jadi lebih bebas makan karena racunnya lebih cepat dibuang. Terus juga kalau CAPD nggak perlu disuntik. Terus emang ya jadi nggak perlu bolak-balik ke rumah sakit sih, itu memang kelebihan dari CAPD sih. Tapi kenapa Kak Yasir tetap memilih HD sampai saat ini? jadi ada beberapa faktor sih kenapa aku nggak CAPD. Yang pertama itu aku takut operasi. Terus ngebayangin aja ada selang di perut aku gitu, kayak nyeri. Jadi pasien CAPD itu kan yang kita tahu harus dioperasi dulu perutnya tuh, kayak dipasang selang gitu, terus nanti akan ada selang beberapa sentimeter yang keluar di perut untuk akses ganti cairannya. Nah, itu salah satu faktor yang Kak Yasir gak mau. Pertama, operasinya emang operasi besar kan jatuhnya, terus ya ngebayangin ada selang keluar dari perutnya itu Kak Yasir gak mau. Itu sih kalau ditanya faktor terbesarnya Kak Yasir itu sejauh ini. Terus apa lagi ya, aku tuh orangnya pelupa, terus kayak nggak mau risih gitu orangnya. Karena kan harus disiplin ya, CAPD kan mengganti cairannya dalam 24 jam itu per 6 jam harus rutin, dan itu rutin terus-terusan. Lanjut dengan terus setiap hari kayak gitu, kayak aku bukan tipe orang yang seperti itu. Ya, jadi kayak Sir lebih memilih bolak-balik ke rumah sakit seminggu 2 kali, kuat tiduran, cuci darah 4-5 jam, tapi cuma 1 minggu 2 kali gitu aja. Terus yang menambah
kenapa aku HD aja nggak CAPD itu ya mungkin karena akses rumah aku ke klinik, maksudnya ke rumah sakitnya itu dekat kali ya, jadi kayak nggak jauh. Maksudnya aksesnya mudah dilalui, dekat. Jadi emang tidak ada kendala untuk kita bolak-balik ke rumah sakit. Alhamdulillah kita ada kendaraan, maksudnya ya tidak sulit untuk kita bolak-balik ke rumah sakit. Jadi biasanya balik lagi sih ke kebutuhan. Kemana? Jadi sebenarnya balik lagi ke kebutuhan si pasiennya masing-masing. Biasanya CAPD itu lebih ke yang orang yang masih bekerja dan masih sering bepergian kemana-mana. Ya betul. Dan bikin apa? Saungnya diberesin. Ya. Sebentar ya, sedikit lagi. Iya. Ya, jadi kalau misalnya orang yang masih sibuk bepergian bisa dilakukan CAPD di mana saja kan, nggak harus di rumah, dimanapun bisa di mobil, bisa kalau misalnya mau keluar kota naik pesawat, bisa di bandara, selama itu tempatnya bersih dan steril, bisa dilakukan proses penggantian cairan itu kalau untuk yang CAPD. Kalau yang HD kan dia terikat dengan jadwal sih seminggu 2 kalinya gitu. Sebenarnya nggak harus steril sih, yang penting bersih aja. Iya, sering. Ya, jadi kalau untuk Kayasir kan memang tidak ada kegiatan lain, jadi untuk meluangkan waktu 1 minggu 2 kali untuk HD ke rumah sakit masih oke. Jadi ya masih bisa HD aja. Ya mungkin orang yang memilih CAPD itu kayak dia tuh fobia jarum biasanya tuh. Iya, biasanya dia takut sama jarum suntik. HD kan emang gede banget gitu. Atau dia emang mengharuskan dia tuh pekerjaannya tuh harus selalu keluar kota atau bahkan keluar negeri gitu kan. Masih aktif bepergian sih. Entar Jen ya. Terus mungkin yang biasanya pakai CAPD itu yang rumahnya ke jarak ke tempat cuci darahnya itu jauh. Soalnya itu ada pengalaman ya, dia dari rumahnya sampai ke tempat cuci darah itu sampai 3 jam. 3 sampai 4 jam. Iya. Dan itu jalannya sama bolak-balik berarti susah. pulang pergi 6 jam dong, di jalan aja 6 jam. Terus gitu. gak ada kendaraan, jadi kayak gitu, terus akhirnya beralih ke CAPD karena memang dia perlu. Jadi semuanya balik lagi ke dirinya masing-masing gitu ya, kayak ke kenyamanannya, kebutuhannya gitu. Jadi mungkin ada orang yang nyaman di HD dan takut di CAPD, mungkin ada orang yang nyaman di CAPD takut di HD. Jadi, walaupun ya masing-masing sebenarnya ada kelebihan dan kekurangannya. Dan aku pribadi aku lebih memilih HD ini masih nyaman di HD aja. Kita juga punya banyak kenalan pasien CAPD. Kita juga punya kenalan pasien yang tadinya HD pindah ke CAPD, HD lagi juga. Kita jadi itu juga salah satu faktor yang bikin aku nggak mau CAPD sih. Jadi dia operasi CAPD cuman kayak beberapa bulan infeksi dan balik-balik ke HD. Nah, tapi ini benar-benar hanya versi diri Kayasir, alasan pribadinya Kayasir, jadi jangan disamakan dengan pasien lainnya. Ya, jadi balik lagi ke pilihan diri sendiri. Ya, menyesuaikan lah. Walaupun pasti kedua-duanya tetap butuh adaptasi yang sangat lama. Iya, dan dua-duanya sama-sama tidak menyembuhkan gagal ginjal kok. Ya, dan keduanya hanya terapi pengganti, bukan menyembuhkan. Kalau ingin lepas dari dua-duanya, Ya, transplantasi ginjal. Itu pun harus tetap minum obat seumur hidup. Dan transplantasi ginjal juga beresiko, pokoknya semuanya memiliki kekurangan dan kelebihannya masing-masing. Yep. Ya, segitu aja mungkin sedikit penjelasan alasan kenapa Kayasir tidak beralih ke CAPD saja. Semoga bisa menjawab pertanyaan dari teman-teman yang selama ini bertanya kenapa Kayasir tidak memilih CAPD. Oh ya, mohon maaf, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya kalau ada salah-salah kata. Terus kalau ada salah-salah penjelasan dari kita hanya sedikit menjelaskan. Kalau misalnya kalian ingin cari tahu tentang CAPD lebih lanjut lagi, boleh dicari di internet, atau kita juga banyak sering melihat pasien CAPD yang punya konten, yang punya YouTube channel, boleh kalian cari-cari di YouTube. Banyak. Ya, kita minta maaf deh kalau ada salah-salah dari kita. Oke, jadi segini aja video kita untuk hari ini, karena Zen sudah menangis minta dibikinin sasaungan, jadi kita pamit. Sampai jumpa di video kita selanjutnya. Sekarang kita mau bikin saung. Yeay! Saung. Ya, kita pamit. Wassalamualaikum.
Saum. Siapa yang mau bikin saum? Oke, mari kita bikin saum, saum, saum. Bismillahirrahmanirrahim. Abi. Jadi inilah tutorial membuat saum untuk anak-anak. Mami Zen itu paling jago bikin saum.